Welcome to Fuera. Aku hari ini ada di Surabaya Timur, tepatnya di perumahan Purimas. Buat yang nggak tahu, Purimas itu ada di Jalan Raya Mer. Jadi pas banget di Raya Mernya ya, bukan masuk-masuk gitu. Nah, ini aku punya beberapa rumah, tepatnya itu 4 rumah. Ada unit A, B, C, dan D di sebelahnya. Itu yang lagi dijual ya. Ini unitnya baru banget jadi. Dan ini harganya itu cukup menarik untuk seukuran perumahan yang ada di benar-benar Jalan Raya Mernya. Nah, unit yang mau aku tunjukin itu spesial banget karena ini unit C, dia posisinya ada di pojok alias rumah hook. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, dia punya luas tanah 47 meter. Terdengar kecil, tapi nanti kamu kaget kalau tahu luas bangunannya. Tahu nggak luas bangunannya berapa? Berapa tuh? 119 meter. Itu buat yang belum tahu, luas bangunan 119 meter biasanya untuk rumah ukuran 7 kali 15 atau 6 kali 15 yang 2 lantai biasa gitu ya. Tapi sekarang ini rumahnya hampir 4 lantai alias 3,5 lantai. Jadi nanti dalamnya itu split level, nanti kamu akan lihat dalamnya kayak gimana. Yuk, aku mulai dari bagian depan dulu ya. Secara fasad dia itu pakai bahasa desain namanya kontemporer. Nah, kontemporer itu dia cenderung modern banget. Kayak kamu lihat warnanya itu ada warna coklat, terus dipaduin sama homogeneous style alias granit di lantai 2 di dindingnya ya. Terus gentengnya itu juga turun banget ke bawah, itu bikin kesan kontemporernya makin kuat. Nah, itu kalau kamu lihat di atas itu kan ada kaca ya, tuh di lantai 3-nya nanti di situ ada sesuatu yang spesial banget. Nih enaknya tuh rumahnya udah dikasih pagar ya, jadi kalau security-nya nggak usah ditanya lagi, karena emang perumahan Purimas ini dia punya one gate system ya. Terus kamu juga mesti lihat tunjuk, ini posisi rumahnya enak karena dia depannya bundaran pas gitu ya, jadi nggak langsung berhadapan sama rumah tetangganya. Masuk dari sini, ini pagernya dia pakai pagar lipat. Dia bahannya ini harusnya dari stainless ya. Ini cukup kuat dan biasanya bahan kayak gini itu awet banget. Nah, masuk ke dalam, ini ada area carport yang didesain cukup untuk buat 2 mobil ya. Mungkin bukan 2 mobil yang gede-gede banget, tapi misal satu mobil MPV gitu, satunya mungkin mobil yang lebih kecil. Ini menarik banget soalnya dia untuk lantai carportnya aja pakai homogeneous style alias granit punya ukuran 60 kali 60. Jujur aja, ini salah satu lantai homogeneous style yang lebih mahal ya. Soalnya desain kayak gini itu per meternya kurang lebih antara 190 sampai 200 ribuan kalau kamu beli di distributor-distributor besar gitu. Nah, di sampingnya itu udah dikasih satu area taman kecil, dia nggak besar ya, tapi cukup buat penghijauan. Terus udah dikasih pompa air juga. Lumayan lah, hemat sejutaan kalau pompa air sekarang yang bagus. Kemarin aku habis beli soalnya. Curhat ya? Iya, curhat setahun ganti 2 kali, soalnya merek yang biasa. Terus akhirnya aku ganti yang bagus nih. Mereknya oke nih, dia harga 1 jutaan. Nah, di sini juga ada tandon bawah ya. Ini untuk nyimpen air, ukurannya 1 meter kubik alias 1000 liter. Terus untuk bagian pintu rumahnya. Ini pintunya dia sebenarnya 2 pintu, cuma satu yang besar, satunya itu kecil. Tahu nggak fungsinya kenapa ada rumah itu pakai pintu kayak gini? Apa tuh? Biasanya kalau punya barang besar mau masukin kayak sofa, kayak masukin kasur, itu biar lebih gampang. Jadi ada satu pintu kecil, ini bakal jarang banget dibuka, tapi kalau kalian begitu mau masukin barang yang gede, itu ini berguna banget karena ini bisa dibuka. Nah, pintunya sendiri, ini bahannya dari double triplek ya, dilapisin cat HPL, itu warna hitam dan ini teksturnya kasar. Cuma kamu nggak perlu khawatir karena pintu ini itu nggak akan kena cahaya matahari langsung karena ketutupan sama kanopinya itu yang udah gede banget. Jadi kanopinya itu panjang sampai depan. Nah, ini pintunya keren ya, warnanya itu hitam, dia nggak hitam polos terus ada garis-garisnya gitu. Oke lah ini. Terus nah, nanti kamu tinggal ganti smart lock aja. Dah, smart lock sekarang itu nggak mahal, cuma 1 jutaan. Kamu udah bisa langsung pasang, udah gitu pasangnya gratis lagi. Oke, masuk ke sini itu ya langsung ketemu sama tangga. Unik Nah, ya? iya, ini cukup unik makanya tadi aku bilang dalamnya itu split level, layoutnya itu bener-bener nggak umum. Nah, ini langsung ketemu sama area kamar mandi. Ini kamar mandi atau toilet buat tamu kalian. Kalau ada tamu, biasanya nanti akan pakai kamar mandi yang ini. Nah, di sampingnya dari pintu itu
Ini bisa jadi tempat storage, jadi buat tempat taruh rak sepatu, tempat taruh rak apapun lah, itu nanti kamu bisa tempatin di bawahnya tangga ini. Nah, begitu masuk, kita langsung naik, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak tangga ya, langsung ketemu sama area ruang inti. Nah, biasanya kalau desain kayak gini, itu orang bingung, nanti natanya kayak gimana ya. Nah, di sini nanti kamu bisa tempatin area dapur kamu. Itu atasnya ada pencahayaan ya. Jadi ada pencahayaan dari samping, terus juga ada pencahayaan dari atas. Nanti di sini dapur. Nah, meja makan itu kursinya nanti harusnya taruhnya di sini. Sehingga sebelah sini itu full jadi tempat untuk ruang keluarga. Nah, pemilik rumah ini itu juga ngasih opsi. Jadi kamu bisa beli rumah ini lengkap sama semua furniturnya, itu nambah 300 jutaan. Nah, ini nanti kamu bisa taruh kursinya sebelah sini, TV-nya nanti sebelah situ. Jadi pas ini dapat pencahayaan, terus jadinya dalamnya itu kerasa terang. Sama udah dikasih semacam chandelier ya, lampu gantung gitu, dan udah dipaduin sama plafonnya itu drop ceiling. Cuma ini harusnya drop ceilingnya itu ada lampu LED warna kuning gitu ya di sampingnya. Biasanya kan gitu. Cuma ini kayaknya belum kepasang ya, nanti kamu bisa pasang sendiri, itu nggak mahal kok, itu cuma ratusan ribu aja. Nah, kenapa unit ini spesial? Karena dia itu posisinya pojok. Menurut aku, setelah aku lihat semua unit 4 unit ini, unit yang ini dia paling enak karena punya pencahayaan dari samping. Nah, pencahayaan ini cuma ada di unit C atau unit yang pojok ini karena dia posisinya samping, jadi sampingnya nggak ada tetangga gitu. Oke, untuk lantai rumahnya sendiri dia itu pakai homogeneous style juga 60x60. Sedikit mirip sama lantai carport ya. Cuma yang ini kayaknya ini lebih mahal karena dia teksturnya kasar. Terus ini agak nggak umum. Jarang banget ada homogeneous style lantai yang motif ini dijual di pasaran. Kalau nggak gitu ini custom sih biasanya. Oke, kita naik ya ke lantai berikutnya. Dan kalau kamu perhatiin, di beberapa step anak tangganya itu dia udah kasih lampu LED. Jadi kalau malam dinyalain kelihatannya cantik banget gitu. Oke, yang pertama kita punya langsung kamar utama. Oke, ini kamu lihat sini. Ujung ke ujung itu panjangnya kurang lebih 4,7 meter. Cukup panjang, hampir 5 meter ya. Jadi kasurnya itu kalau di sini muat yang queen size harusnya, atau king size juga oke lah, ini 180 masih muat. Dan kasur kan panjangnya 2 meter ya, nanti itu berhentinya di sekitar sini, jadi kamu masih punya space yang gede buat jalan, buat taruh TV, taruh lemari, dan ini punya area balkon juga. Tahu nggak apa yang aneh? Apa? Pintunya tuh. Oh iya, ke samping ya. Tuh, pintunya itu dia pakai engsel pivot, jadi bukan engsel di samping gitu. Jadi ini dia bisa buka kayak gini tuh, dan bisa juga dibalik ini. Nah, asik banget sih. Ini cukup unik. Terus kamu juga bisa keluar, nikmatin area balkonnya. Dan ini balkonnya cukup enak karena view-nya itu langsung ke arah taman bundaran depan rumah. Jadi nggak langsung rumah tetangganya. Oke, ini juga udah dikasih colokan buat AC, colokan buat nakas, sudah lengkap semuanya. Dan lantai untuk kamar utama itu dia pakai, ini adalah lantai keramik motif kayu yang panjangnya itu sekitar 15x90 biasanya. Ini juga cukup banyak dijual dan harganya yang kayak gini tuh nggak murah. Nah, sebelahnya ini langsung ada kamar mandi. Atau sebenarnya nanti kalau kalian mau renov ini juga bisa. Pintunya itu kamu tinggal pindah ke bagian dalam. Jadi kamar yang ini punya kamar mandi dalam. Tapi nggak masalah sih. Kayak gini juga oke. Nah, cuma kalau kamu perhatiin ini semua dindingnya udah homogeneous style alias sudah granit. Yang ini ukurannya 80x80 bukan 60x60 lagi, dan itu sampai atas tinggi banget. Tuh. Sanitary-nya udah lengkap. Ini wastafel, WC, showernya juga. Showernya oke nih, warna hitam punya. Dan ini udah dikasih tempat untuk naruh sabun, taruh sikat gigi dan lain-lain. Jadi kamu nggak usah beli rak lagi. Oke, kita naik lagi. Di sini kamu ketemu sama kamar anaknya. Nah, ini spesialnya kalau rumah hook atau rumah pojok. Kamu bisa dapet pencahayaan ekstra. Kalau di rumah yang lain, itu kaca yang ini nggak ada ya. Karena yang rumah lain kan nempel sama tangganya gitu.
Ini kamar anak, ukurannya itu sekitar 2,5 kali 3 ya. Nggak gede tapi cukup, kamu kasih kasur ukuran 120 atau super single size gitu masih muat. Sama ini, oh ya sini, ada pencahayaan ke arah tengah rumah. Jadi cahayanya double gitu. Dan aku selalu bilang di beberapa video, aku suka banget rumah yang ada ini dong. Apa nih? Oh, ini biar kalau ngepel airnya Ya, nggak nyangkut ke tembok. namanya plin. Jadi rumah ini udah dibikin detail banget. Plinnya udah dikasih semua dari bawah sampai atas, sehingga kalau ngepel airnya itu nggak akan ngerembes ke bagian temboknya. Nah, kalau di bagian sini nanti kamu bisa tempatin ruangan ini buat ruang belajar anak. Oke banget kan? Lanjut lagi. Nah, ini bagian yang paling Unik ya. Unik. Ini aku lihatnya juga. iya. Nih, ayo masuk sini. Ini aku juga bingung, ini sebenarnya ruang sauna kayaknya ya. Tinggal beli steamernya aja ya. Jadi ruang sauna. Jadi ini tuh ada bathtub. Itu atasnya kaca, kanopi kaca gitu. Jadi terang banget. Jujur aja emang agak panas ya kalau di Surabaya kayak gini. Nanti kamu bisa kasih kaca film gitu, lapisan kaca film, sehingga area sini agak lebih adem dikit. Terus ini punya area balkon juga. Nah ini unik ya. Nah, ini ada area balkon kecil, nggak tinggi, ini kurang lebih mungkin 2 meter ya, atau 1,9 meter. Dan itu view-nya langsung ke arah taman depan rumah. Ini tinggi banget loh, ini karena kita di lantai 3 ya. Ini kalau dimanfaatin bakal spesial banget. Yes, Sih. ini bisa jadi Kayak ala-ala sauna. jacuzzi gitu ya. Iya, atau kasih treadmill ya kayaknya, Iya benar. bisa olahraga. Oh iya bisa banget bisa banget. Cuma nanti tinggal tambahin AC ya, terserah mau dipakai apapun. Cuma ini unik banget. Oke, kita punya satu lantai lagi. Yang ini terakhir. Ini adalah area kamar ketiga sama ada kamar mandinya. Ini nanti kamu terserah ya. Kamu bisa pakai ruangan ini sebagai kamar ketiga atau kamar pembantu kalau kalian pakai ART. Karena emang jujur aja ini size-nya dia paling kecil kamarnya. Tapi ya masih bisa dipakai lah, tergantung kebutuhan kamu kayak gimana. Nah, di area koridornya, ini kalau kamu lihat, ini banyak cahaya juga. Kalau kamu pakai ini untuk area ruang pembantu, nanti bisa tempatin mesin cuci di sebelah sini. Laundry room. Atau di sebelah sini juga ada tuh, udah ada salurannya. Tuh. Oke. Kalau kamar mandinya dia speknya agak beda. Ini keramiknya dia setengah, tapi udah di atas level showernya. Nanti kamu bisa tambahin aja sampai atas biar lebih aman buat si temboknya. Oke, udah aku tunjukin semua isi rumah split level di Purima Surabaya Timur ini. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar, dan kalau mau lihat unit ini secara langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini.